Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aku Waskita Zainal Abidin dari tiga kelas B Praktikum Sistem Pengendali Elektrik kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi instalasi MATLAB dan dasar simuling. Oke, lanjut saja. Di sini ada anggota kelompok saya. Yang pertama Muhammad Alif Zain Maulana, ada Ananda Aruna Vitasari, ada Mujahid Syamil, ada saya sendiri Waskita Zainal Abidin, dan yang kelima ada Muhammad Fauzan Biasar. Next. Oke, kita mulai di sini yaitu MATLAB dan Simulink. MATLAB adalah sebuah perangkat lunak komputasi numerik yang digunakan untuk perhitungan matematis, analisis data, pemodelan, serta visualisasi. MATLAB juga banyak dipakai dalam bidang teknik, sains, dan riset karena memiliki bahasa pemrograman yang sederhana, namun kuat untuk menyelesaikan persoalan matematika yang kompleks, seperti aljabar, pemrosesan sinyal, kontrol, maupun optimasi. Nah, oke, yang kedua Simulink. Simulink sendiri adalah toolbook atau toolbox dari MATLAB yang digunakan untuk pemodelan, simulasi, dan juga analisis sistem dinamis yang berbasis blok diagram. Yang mana dengan Simulink, pengguna dapat merancang sistem kontrol, pemrosesan sinyal, komunikasi, hingga sistem mekatronika secara visual tanpa harus menuliskan kode panjang, sehingga memudahkan analisis dan pengujian sebelum implementasi nyata. Oke, lanjut. Di sini ada konsep modeling dan simulasi. Konsep modeling dan simulasi adalah sebuah proses mempresentasikan suatu sistem nyata ke dalam bentuk model matematis, logis, atau visual. Kemudian melakukan pengujian melalui simulasi untuk memahami perilaku sistem tersebut. Modeling berfokus pada pembuatan model yang menggambarkan karakteristik, hubungan, dan dinamika dari sistem nyata, baik dalam bentuk persamaan maupun diagram. Sementara itu simulasi adalah proses menjalankan model tersebut dalam kondisi tertentu untuk melihat respon kinerja atau kemungkinan hasil tanpa harus melakukan eksperimen langsung pada sistem asli. Yang namanya dengan modeling dan simulasi, seorang dapat memprediksikan perilaku sistem, menguji skenario-nya seperti apa, resikonya seperti apa, serta menghemat biaya dan waktu sebelum diterapkan ke dunia nyata. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Laplace transformation dan transfer function. Di sini yang pertama adalah Laplace transformation adalah suatu metode matematis yang digunakan untuk mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu atau time domain menjadi bentuk aljabar dalam domain frekuensi kompleks atau S-domain. Yang mana dengan transformasi ini, analisis sistem dinamis khususnya sistem linear menjadi lebih sederhana, sehingga operasi diferensial dan integral dapat diredukasi menjadi operasi aljabar biasa. Yang kedua adalah transfer function, adalah representasi matematis dari hubungan antara masukan atau input dan juga terhadap masukan. Dengan kondisi awal nol, transfer function memuat informasi penting tentang karakteristik sistem, seperti order, zero yang menuntun kestabilan, kecepatan respon, serta perilaku sistem secara keseluruhan. Dengan kata lain, transfer function menjadi alat utama dalam analisis dan perencanaan sistem kontrol. Oke, next di sini ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Yang pertama, pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik merupakan proses mempresentasikan perilaku fisik ketiga jenis sistem ke dalam bentuk model matematis agar dapat dianalisis dan disimulasikan. Pada sistem mekanik, pemodelan biasanya menggunakan hukum Newton, yang mana massa, pegas, dan redaman dipresentasikan dengan persamaan diferensial untuk mengembangkan atau menggambarkan gaya saat berpindah. Pada sistem elektrik, pemodelan didasarkan pada hukum Ohm, hukum Kirchhoff, arus KCL, dan tegangan VL. Sehingga komponen seperti resistor, induktor, dan kapasitor dapat digambarkan dengan hubungan antara arus, tegangan, dan energi yang tersimpan. Sedangkan pada sistem hidrolik, pemodelan menggunakan prinsip aliran fluida dan hukum kontinuitas, di mana tekanan, aliran, serta volume fluida digambarkan dalam bentuk persamaan matematis yang mirip dengan analogi sistem listrik. Sehingga dengan pemodelan ini, ketiga jenis sistem dapat dibandingkan oleh analogi fisik, misalnya gaya dan tegangan, kecepatan dengan arus. Rangkaian gelombang sinus sederhana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan.
Di sebelah kiri ini ada gambar. Yang pertama adalah sine wave dan juga scope. Sine wave adalah blok di sebelah kiri ini digunakan untuk menghasilkan sinyal berbentuk gelombang sinus. Dan scope blok di sebelah kiri saya ini digunakan untuk menampilkan sinyal yang masuk dalam bentuk grafik terhadap waktu seperti osiloskop digital. Gelombang sinus merupakan salah satu bentuk sinyal periodik yang dasar yang sering digunakan dalam analisis sistem dinamis kontrol dan komunikasi. Oke, di sini rangkaian gelombang sinus sederhana dengan gain. Gain memperkuat atau memperkecil amplitude sinyal dengan faktor penggali tertentu. Penambahan blok gain berfungsi untuk mengatur besarnya amplitude sinyal sinus yang ditampilkan di scope. Nah, di sini ada rangkaian perbandingan gelombang sinus dengan multiplexer digunakan untuk menggabungkan lebih dari satu sinyal menjadi satu vektor sinyal. Dengan MOOC, Scoop bisa menampilkan beberapa sinyal sekaligus untuk dibandingkan, misalnya perbedaan amplitudo sebelum dan sesudah gain. Oke, lanjut. Di sini ada source block. Source block sendiri adalah sumber masukan atau sinyal yang berfungsi sebagai input untuk sistem simulasi sehingga seolah-olah menggantikan sensor nata. Bisa berupa sinyal sederhana, konstan, step, sinus, atau data lebih kompleks, acak, custom, dan file workshop. Di sini ada tabelnya, di mana ada nama source block yaitu konstan menghasilkan nilai tetap sepanjang simulasi. Contoh kodenya adalah nilai-nilai 5 nilai konstan, di kedua ada step, sine wave, square wave, ramp, pulse generator, from, workspace, signal builder, clock. Nah, di sini fungsinya kita bisa lihat memberikan sinyal lonjakan pada waktu tertentu, menghasilkan sinyal gelombang kotak, menghasilkan sinyal naik linear seiring waktu, mengambil data dari variabel MATLAB atau eksternal, membuat bentuk sinyal sesuai desain penggunaan. Ini adalah source block. Dan di sini kan sebelumnya adalah source block, di sini ada sign block. Sign block adalah blok yang digunakan untuk menampilkan atau menyimpan atau mengirim hasil output dari makna sing itu menerima keluaran. Bisa berubah tampilan grafik, angka, file, atau ke workspace MATLAB. Oke, di sini kita ada nama sing bloknya dan juga ada fungsinya. Ada misal display, scope, key grab, to workspace, to file. Jadi ini adalah penerimaan keluaran gitu, outputnya lah gitu. Oke, di sini ada sin block yang seperti sebelumnya di sini. Oke, yang selanjutnya adalah Math Library. Blok matematika digunakan untuk memproses nilai konstanta sesuai dengan fungsi yang dipilih lalu hasilnya ditampilkan pada display. Yang mana cara kerjanya adalah setiap konstanta blok memberikan input angka tetap yang kemudian dimasukkan ke match function block atau blok fungsi tertentu, misalnya akar, sin, eksponensial, pembulatan maupun polinominial. Setelah fungsi tersebut dijalankan, hasil perhitungannya dikirim ke display block agar penggunaan dapat melihat output secara langsung. Contohnya, konstanta 0 dimasukkan ke fungsi eksponensial YU menghasilkan nilai 1. Konstanta 4 dimasukkan ke fungsi akar kuadrat menghasilkan 2. Konstanta 3,5 melalui fungsi pembulatan fix menghasilkan 3. Konstanta 3,14 melalui fungsi sinus menghasilkan sekitar 0,00159. Dan konstanta 2 memasuki fungsi polinomial atau PU atau U kuadrat 2 menghasilkan 4, tetapi dalam model ini ditetapkan agar keluarannya adalah 3 secara umum. Watch Library di Simulink bekerja dengan prinsip memetakan input ke dalam fungsi matematika tertentu secara otomatis real time sehingga sangat membantu dalam pemodelan simulasi serta analisis sistem tanpa harus menuliskan kesamaan matematis secara manual. Oke, di sini ada Matrix. Dalam video blok matriks pada Simulink berfungsi untuk melakukan operasi matematik terhadap elemen-elemen dalam sebuah matriks atau vektor. Yang mana kerjanya adalah setiap konstanta blok menyediakan input berupa vektor atau matriks, lalu blok matriks melakukan operasi sesuai fungsi yang dipilih. Hasil akhirnya ditampilkan melalui display blok. Misalnya input 1, 2, 3 diproses dengan fungsi max, sehingga outputnya pada input adalah nilai terbesar yaitu min 1 input 1, 2, 3, 4 proses dengan fungsi minimal maka hasilnya adalah nilai terkecil yaitu 1 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Sedangkan input 3, 4, 5 melalui blok sum of elemen menghasilkan penjumlahan seluruh elemen yaitu 3 plus 5, 4 plus 5 sama dengan 12. Dari sini terlihat bahwa blok matriks pada Simulink memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi matriks seperti maksimum, minimum, penjumlahan, perkalian, dan lainnya.
serta langsung tanpa harus menuliskan rumus manual, sehingga sangat berguna dan dalam permodelan dan simulasi sistem yang membutuhkan manipulasi data berbentuk vektor atau matriks. Oke, lanjut. Di sini adalah fungsi buatan pengguna, user living function. Oke, gambar simuling di samping menjelaskan cara kerja fungsi buatan atau user define function. Di sini saya akan menjelaskan berikut di bawah ini penjelasannya. Satu, gambar pertama, percobaan pertama yang blok paling atas ini adalah alur percobaan utama yang sedang diatur. Satu, blok konstanta menyediakan nilai input tunggal yang konstan. Nilai ini menjadi variabel u untuk fungsi. Blok f kurung u kurung tutup ini adalah fungsi buatan pengguna. Blok ini akan mengambil nilai dari blok konsta sebagai input u dan memprosesnya menggunakan ekspresi matematika yang ditemukan pengguna. Blok display menampilkan hasil numerik dari output blok FU. Yang nomor dua, ini jendela pengaturan fungsi atau pop-up-nya. Jendela ini muncul saat pengguna mengklik dua kali pada blok FU dan menunjukkan cara fungsi tersebut dikonfigurasi. Function expression ini adalah tempat di mana ekspresi matematika untuk fungsi tersebut ditulis. Dalam contoh ini, rumusnya adalah sin U kali PL plus cos U kali P. Ini berarti bahwa blok FU akan menghitung sin dari input U yang dikendalikan dengan per P, lalu menjumlahkannya dengan cos dari input yang sama. Parameter sebagian ini kosong, yang berarti fungsi ini tidak menggunakan parameter tambahan selain input utama U. Sample time, nilai satu menunjukkan bahwa fungsi akan dihitung setiap 1 detik selama simulasi. Yang ketiga, gambar percobaan kedua. Bagaimana ini merupakan contoh hasil akhir dari percobaan yang berbeda. Blok konstanta sama seperti di atas, menyediakan input konstan. Yang blok 2,7 kali U ini adalah contoh lain dari fungsi buatan pengguna yang lebih sederhana. Fungsi ini mengambil input U dan mengembalikannya dengan konstanta 2,7. Blok display menampilkan hasil dari perkalian tersebut. Oke, lanjut saja. Di sini ada gambar juga. Ini saya menampilkan Simulink Library Browser, tempat pengguna dapat menemukan beberapa blok yang sudah tersedia. Contohnya, jendela ini berada di direktori Simulink, User Defined Function. Terdapat beberapa blok seperti FGN, Interpreted MATLAB Function, dan juga MATLAB Function. Blok MATLAB Function disorot. Ini adalah blok yang memungkinkan pengguna untuk menulis kode MATLAB yang lebih kompleks, seperti menggunakan variabel, perulangan, dan juga percobaan if-else. Tidak hanya ekspresi matematika, satu baris seperti blok FCN pada slide sebelumnya. Yang bagian bawah, gambar ini menunjukkan bagian blok MATLAB function digunakan dalam sebuah diagram sederhana. Blok konstan menyediakan nilai input numerik yang blok MATLAB function, blok ini mengambil nilai dari blok konstan sebagai input, lalu menjalankan kode MATLAB yang ditulis pengguna di dalamnya untuk memproses input tersebut. Blok display menampilkan hasil dan perhitungan yang dilakukan oleh blok MATLAB dan function. Oke, yang di sini adalah gambar lanjutan yang dari slide sebelumnya, yaitu menjelaskan cara membuat dan menguji fungsi buatan pengguna. Simulink, khususnya menggunakan blok MATLAB function ya. Di sini slide ini menunjukkan kode yang digunakan dalam blok tersebut serta hasil simulasinya seperti apa. Penjelasan kode MATLAB terlebih dahulu, di mana bagian atas gambar menampilkan jendela editor MATLAB yang berisi kode yang fungsinya akan disimulasikan. Yang pertama, kode fungsi ini dinamai FCN dan mengambil satu input U serta akan menghasilkan output Y. Logikanya, fungsi ini menggunakan logika if-else. Jika nilai U sama dengan 1, FU sama dengan 1, maka nilai output Y akan ditetapkan menjadi 2. Jika nilai U bukan 1, else, maka nilai output Y akan ditetapkan menjadi 3. Nah, oke, kita lihat percobaan dengan input U sama dengan 1 bagian tengah. Gambar menunjukkan hasil simulasi ketika kondisi if terpenuhi. Blok konstanta diatur dengan nilai 1. Nilai 1 ini menjadi input U untuk blok mengcreate function. Sesuai dengan kode, karena U sama dengan 1, fungsi akan mengembalikan nilai 2. Blok display menunjukkan hasil keluarnya adalah 2, seperti itu. Percobaan dengan input U sama dengan 0. Di bagian bawah menunjukkan gambar hasil simulasi kita kondisi yang else terpenuhi, di mana blok konstanta diatur dengan nilai 0. Nilai 0 ini menjadi input U dan blok MATLAB function sesuai dengan kode. Karena U bukan 1, fungsi akan mengembalikan ke nilai 3. Blok display menunjukkan hasil keluaran yaitu 3. Secara keseluruhan materi ini itu
menunjukkan bagaimana fungsi bersyarat sederhana dapat ditulis dalam kode MATLAB dan diuji dalam simulasi Simulink untuk memverifikasi perilakunya. Oke, lanjut saja. Di sinilah lookup table. Apa itu lookup table? Secara sederhana, lookup table adalah sebuah tabel yang berisi pasangan data input dan output yang dimana telah ditentukan sebelumnya daripada melakukan perhitungan matematis yang rumit secara real time. Blok ini cukup mencari nilai output dan sesuai dengan nilai input. Yang diberikan ini sering digunakan untuk data yang berasal dari eksperimen atau mempercepat simulasi fungsi yang kompleks. Penjelasan diagram simulasi. Bagian atas menunjukkan ekspresi Simulink yang sedang berjalan, blok konstan menyediakan nilai input konstan yaitu 5. Blok satu di log tabel ini blok utamanya, itu ia 5 dan mencari nilai output yang sesuai di dalam label internalnya. Blok display menampilkan hasil yang ditemukan di dalam label yaitu 0,9589. Untuk yang penjelasan editor bagian bawah, gambar ini menampilkan jendela editor yang digunakan untuk mendefinisikan data di dalam blok lookup table. Terdapat dua kolom utama, breakpoints dan juga data. Breakpoint isinya adalah kolom ini berisi tentang nilai input mirip dengan sumbu X pada grafik. Dalam kasus ini nilainya berkisaran dari negatif 5 hingga 5. Data. Kolom ini berisi tanda output yang sesuai dengan setiap breakpoint mirip dengan sumbu Y. Anda bisa melihat, kita semua bisa melihat bahwasanya pada breakpoint dengan nilai 5, nilai data yang terkendala adalah 0,9589. Ini membuktikan bahwasanya blok loop table mengambil input 5 dan langsung mengembalikan nilai output yang telah disimpan dalam tabel yang kemudian ditampilkan pada blok display. Seperti itu. Oke, lanjut saja. Di sini ada multiplexer dan juga demultiplexer MUX dan DMAX. DMUX. Apa itu multiplexer? MUX. Multiplexer adalah sebuah blok dalam Simulink yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa sinyal input menjadi satu sinyal output atau tunggal. Blok ini sangat berguna saat Anda ingin membahas atau melihat atau menilai beberapa sinyal secara bersamaan seperti itu. Seperti pada satu grafik scope, penjelasan diagram Simulink di sebelah kiri, yang bagian atas itu menunjukkan aluran simulasi menggunakan multivector, blok sine wave, blok gain, blok MUX, dan blok scope. Penjelasan tentang tampilan outputnya bagian bawah, itu grafik ini menunjukkan dua gelombang sinus yang diplot bersamaan. Satu gelombang adalah sinyal sine wave asli, gelombang yang lain adalah sinyal dari blok gain yang telah diperkuat. Tujuan ini percobaannya adalah untuk menunjukkan bagaimana blok multiplexer atau MUX memungkinkan Anda untuk mengamati atau menganalisis dua atau lebih sinyal secara abstrak pada satu alat visualisasi. Oke, lanjut. Multiplexer dan demultiplexer yang kedua kita ini saya bahas demultiplexer adalah kebalikan dari multiplexer. Fungsinya adalah untuk memisahkan satu sinyal input gabungan kembali menjadi bebas beberapa sinyal output aslinya. Untuk penjelasan diagram simulasinya bagian atas, gambar menunjukkan alur simulasi yang lengkap. Satu, sinyal input, sinyal gabungan, sinyal terpisah, dan tampilan output. Di mana penjelasan tampilan output yang bagian bawah ini menandakan bahwa grafik atas menampilkan sinyal gelombang sinus yang merupakan salah satu sinyal asli, dan garis bawah ini menampilkan sinyal konstanta yang merupakan sinyal asli lainnya. Kode grafik ini membuktikan bahwasanya blok di multiplexer berhasil memisahkan sinyal. Seperti itu. Oke, next saja. Selector dan switches. Selector dan switches pada Simulink berusaha untuk memilih sinyal atau nilai tertentu berdasarkan kondisi yang ditentukan. Yang mana caranya? Kerjanya adalah selektor untuk multi-port switch digunakan ketika terdapat beberapa input konstan, lalu sistem akan memilih salah satu nilai sesuai indeks yang diberikan. Misal terdapat beberapa input konstanta 40937, kemudian melalui multi-port switch dipilih salah satunya sesuai dengan nilai kontrol indeks. Dan hasilnya ditampilkan pada display satu. Dengan demikian, blok ini berguna untuk pemilihan nilai di antara beberapa opsi input. Sementara itu, switch bekerja dengan logika perbandingan, yaitu memilih antara dua sinyal berdasarkan suatu kondisi. Pada selektor dan switch terdapat input konstanta 6 dan 1, yang dimaksud ke switch dengan nilai ambang atas 4. Kemudian jika input kedua yang dipilih dalam contoh video karena input memenuhi kondisi, maka nilai yang ditampilkan adalah 6. Secara keseluruhan juga, selektor dan switch ini disimulasi mempermudah proses pemodelan sistem dengan logika percobaan dan pemilihan data, selektor dan multiport.
Berdasarkan kondisi logis, hal ini menjadikan keduanya penting dalam simulasi, sistem kontrol maupun sistem logika keputusan. Oke, di sini ada subsistem. Subsistem pada simulink yang mana beberapa blok digabungkan menjadi satu kesatuan untuk mempermudah pemodelan, pengorganisasian, dan pemahaman sistem yang kompleks. Cara kerjanya yaitu berfungsi sebagai wadah atau kontainer yang mampu menampung rangkaian blok-blok dasar. Pada contohnya di dalam video, subsistem berisi tentang implementasi kontrol PID, sinyal masukan in, pertama kali dilewatkan ke beberapa gen blok yang memiliki konstanta KP, KI, dan KD. Jalur ini pertama langsung dikalikan dengan KP sebagai bagian proporsional. Jalur kedua dikalikan dengan KI, jalur ketiga dikalikan dengan KD, dan juga derivatif blok untuk menghasilkan aksi turunan. Ketiga sinyal hasil proses tersebut kemudian dijumlah dalam add block sehingga terbentuk keluaran total out 1 berupa gabungan komponen P, I, dan D. Secara umum juga subsistem dalam Simulink memudahkan desainer untuk menyusun model yang bebas dan besar dan juga kompleks dengan cara modular. Oke, lanjut di sini ada using M-files yaitu dalam Simulink yaitu cara menghubungkan perintah atau script MATLAB M-file dengan model Simulink untuk menjelaskan simulasi lebih fleksibel yang mana cara kerjanya adalah M-file ditulis terlebih dahulu di MATLAB dengan eksternal M atau ekstensi M berisi definisi variabel, parameter, atau persamaan yang diperlukan. Kemudian ketika simulasi dijalankan, model Simulink otomatis akan membaca variabel-variabel tersebut dari workspace MATLAB. Secara keseluruhan juga using MFL dalam Simulink sangat bermanfaat untuk membantu model yang lebih dinamis karena penggunaan bisa memerlukan kemampuan pemrograman MATLAB untuk mendefinisikan parameter, menjalankan simulasi secara otomatis, melakukan analisis hasil simulasi. Dengan begitu, integrasi MFL di Simulink memberikan fleksibilitas tinggi, efisiensi dalam pemodelan serta kemudian melakukan eksperimen tanpa harus mengubah desain model secara manual. Oke, di sini akhir di mana ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwasannya metode simulink merupakan alat bantu pemodelan dan simulasi sistem dinamis yang mana materi ini mencakup satu pengenalan dasar terhadap konsep modeling dan simulation, dua dasar sistem dinamis meliputi Laplace, transfer function, serta pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Selain itu dibahas juga pengenalan sistem kontrol menggunakan diagram blok. Yang ketiga, dasar menggunakan simulink termasuk cara menggunakan simulink dan penjelasan berbagai blok penting seperti short, sync, math library, metric, user defined function, lookup table, MUA, DMARC, bus, selector, and switch, serta logic operation. Dengan memahami materi ini, kita diharap mampu untuk membangun model sistem sederhana, melakukan simulasi, dan menganalisis blok sistem menggunakan Simulink sebagai dasar untuk mempelajari sistem kontrol lebih lanjut. Oke, mungkin dari aku sekitar channel lebihnya. Terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.